Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Baik, anak-anak sekalian kelas 11 KMI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan mata pelajaran tauhid ini ya, walaupun dengan media pembelajaran yang berbeda ya. Harusnya kita bertemu langsung ya, tapi karena corona masih berlangsung ya, semoga Allah segera angkat corona ini. Kita lanjutkan daring kita, dan kali ini kita pilih media pembelajaran YouTube. Semoga bisa dipahami dengan baik dan diamalkan, karena memang mata pelajaran yang akan kita pelajari ini tidak hanya jadi wawasan, tapi harus jadi dasar amalan kita, karena sangat pentingnya isi kitab yang akan kita pelajari. Anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke pembahasan kitab ya, tentunya alangkah baiknya ketika kita mengenal ataupun ya, mengenal kitab ini dulu ya. Maka di sini di yang pertama ini saya ingin memberi pengantar supaya antum nanti mudah dalam menghafalkannya, karena target antum di 1 tahun ini adalah hafal kitab tauhid ini, masya Allah. Untuk pengantar yang pertama, kitab tauhid yang nama lengkapnya adalah kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal ibad, ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Sebagaimana kitab yang telah antum hafalkan dulu, Usul Tsalatsah atau Tsalatsatul Usul ya, itu juga ditulis oleh beliau. Nah, ini yang pertama. Jadi ini diantara kitab-kitab karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian yang kedua, kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, meniru gaya penyampaian taklifnya Imam Bukhari, khususnya di kitab Imam Bukhari Sahihul Jami'. Nah, ya, ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, dalam satu ceramahnya, kitab Tauhid ini tata peletakan penyusunan kitabnya itu mirip dengan Sahih Bukhari. Maka di awalnya itu ada bab sekaligus kesimpulannya itu. Lalu Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan dalil. Dalilnya ada 3 jenisnya: Al-Quran, hadis yang beliau anggap hadis itu sudah sahih. Lalu yang ketiga, athar dari para sahabat, tabi'in, dan juga para ulama. Jadi bab, lalu ayat kalau ada ayatnya memang dalil dari ayat, lalu dalil dari hadis, lalu athar ya, dari para sahabat, tabi'in atau para ulama. Atau kadang juga beliau bawakan tafsirnya. Nah, ini pengantar yang kedua. Lalu yang ketiga ya, isinya itu bab-babnya tadi itu 66 bab ya, 66 bab. Dimulai ya, dari bab yang pertama ya, nanti ada mukadimahnya itu kitab tauhid begini-begini, itu para ulama menyebutkan katanya bukan babnya, karena memang nggak ada tulisan babu gini ya. Yang pertama nanti akan antum pelajari ya, itu ya, bab pertamanya adalah babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub ya. Babu fadlit tauhid, bab keutamaan tauhid dan pengampunan dosa karena sebab tauhid itu. Sampai akhirnya nanti yang ke-66 adalah bab qaulillahi ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu ila yaumil qiyamah ya, sampai ayat itu. Nah, jadi ada 66 bab. Ini harus kita pahami dulu. Nah, kemudian pengantar yang keempat yang berikutnya, bahwa dalam bab-bab ini nanti ya, akan dijelaskan ataupun akan dipisah menjadi 3 model, 3 jenis pembahasan. Jenis pembahasan yang pertama adalah takriru tauhid, penetapan tauhid. Jadi nanti babnya itu bab tentang kalau melakukan ini berarti dia melakukan tauhid begitu. Berarti tauhidnya benar begitu. Nah, ya, contohnya ya babu fadli tauhid ini tadi, keutamaan tauhid dan tauhid itu bisa mengampuni, bisa menjadi sebab pengampunan dosa. Ini contoh. Jadi kalau orang melakukan itu, isi babnya itu dia berarti melakukan keutamaan tauhid, takriru tauhid.
Lalu jenis yang kedua adalah bab-bab yang berisi tentang ya, perkara-perkara yang bisa menghilangkan asal ketauhidan, menghilangkan atau merusakkan pondasi tauhid. Ya, nanti akan ada bab judul-judulnya, contohnya misalkan bab minasyirki al-istighatsatu bi ghairillah. Ya. Di antara kesyirikan itu adalah beristighatsah kepada selain Allah. Babu minasyirki an-nadharu bi ghairillah. Bab termasuk kesyirikan itu bernadar kepada selain Allah. Berarti perkara yang disebutkan nanti adalah perkara-perkara yang menghilangkan asal tauhid, menghilangkan pondasi tauhidnya. Nah, ya, jadi istilahnya kalau gampangannya bab tentang syirik besar begitu. Lalu bab yang ketiga, ya, model pembahasan tabwib yang ketiga itu adalah tentang bab-bab yang membahas tentang perkara yang mengurangi tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid, ya, mengotori tauhid. Nah, ya, dan perkara-perkara yang istilahnya dikhawatirkan jika dilakukan memang itu mengurangi tauhid seorang hamba. Ya, misalkan bab tentang tatoyur, ya, bab tentang ya banyak nanti ya, gampangannya tentang syirik kecil. Nah, jadi secara garis besarnya ada 3 pembahasan: bab tentang penetapan tauhid, lalu bab-bab tentang syirik besar yang menghilangkan tauhid, lalu bab-bab syirik kecil. Nah, dan disebutkan oleh para ulama kitab ini termasuk di antara kitab yang paling direkomendasikan untuk belajar tauhid, ya. Karena hampir semua urusan tauhid, ya, lebih khususnya adalah tauhid uluhiyah, itu ada dalilnya semua di bab ini. Makanya nanti suatu ketika kalau antum hafal ini, insya Allah antum akan dalam tanda kutipnya ya, mau ceramah apapun bisa dikaitkan dengan dalil-dalil yang ada di dalam kitab tauhid ini, karena memang ini mengandung perkara-perkara penting yang harus dilakukan oleh seorang hamba agar tauhidnya benar. Nah, dan terakhir pengantar yang kelima ya, yang ingin saya sampaikan, nanti metode pembelajaran saya ya, ini nanti memakai syarahnya Syekh Shalih Al Fauzan, ya, dan beliau telah mensyarah kitab ini dengan sangat enak dan sangat ringkas dan juga sistematis, ya. Sistematis sekali pembahasan Syekh Fauzan ini. Nah, jadi nanti ya, kita fokus dengan syarah beliau, ya, lalu dalilnya wajib dihafalkan. Dan insya Allah setiap kurang lebih nanti 5 bab itu akan ada kewajiban untuk setor. Jadi 5 bab selesai setor, 5 bab selesai setor, begitu. Nah, jadi itu ya diantara pengantar ya, yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga memudahkan antum sekalian kelas 11 ya, baik putra maupun putri, untuk menghafalkannya dan memahami kitab tauhid ini dan juga melaksanakannya dalam kehidupan antum sehari-hari. Karena saya jamin ini sudah 3 tahun kan saya ngajar, maksudnya kitab tauhid ini ya. Dan saya dulu waktu belajar pernah khatam kitab ini 3 kali gitu. Nah, saya jamin kalau di kehidupan nyata apa yang beliau sampaikan di bab-bab kitab tauhid ini akan ketemu itu kenyataannya. Nah, insya Allah. Dan dari situ kita harapkan antum punya pegangan yang kokoh, yang benar menurut Al-Qur'annya bagaimana, menurut hadisnya bagaimana, menurut pemahaman salafnya bagaimana, sehingga antum bisa menjadi orang yang istiqomah, ya, memiliki tauhid yang benar, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi agama ini, bermanfaat bagi orang tua, dan bermanfaat bagi masyarakat ya, sekitar antum berada, dan akhirnya nanti diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk husnul khatimah. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di muqaddimah, tolong pahami dengan baik ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.